Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga mengucapkan bagi saudara yang terkasih yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, mengucapkan selamat beribadah. Dan bila ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita katakan pujian ini, saatku menyembahmu. Haleluya.
Kepada
seluruh persoalan dan beban kami, sebab Engkau yang senantiasa menjamin kami dan kehidupan kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tolong kami, sembuhkan yang sakit saat ini. Engkau berikan kelegaan, Engkau memberikan damai, Engkau memberi kelepasan bagi yang terikat, Engkau memberi kecukupan bagi yang kekurangan, Engkau memberikan roh sukacita bagi yang saat ini sedang letih lesu. Tuhanlah sumber kekuatan hidup kami, Tuhanlah sumber berkat dan sumber keselamatan bagi kami. Tiada yang seperti Engkau, sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Di saat kami menyembah-Mu, kami menengking menolak roh kegelapan dan kuasa-kuasa penyakit dalam bentuk apapun. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Engkau memakai seluruh para pelayan-Mu. Engkau memakai pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin. Engkau mengurapi semua, terlebih hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, dan juga kami mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, mempersembahkan korban persembahan persembahan milik-Mu Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab kami bersyukur, berterima kasih bahwa berkat yang kami nikmati itu daripada Engkau. Kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sebab Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kita bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
Haleluya. atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam
Tuhan Yesus di hadapan hadirat-Mu kami mengakui atas segala salah dosa kami. Ampunilah kami Tuhan. Menyatakan belas kasihan dalam hidup kami. Dalam hidup kami sangat memerlukan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan, pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan telah memberikan berkat syukur kami. Demikian juga siapa yang mengembalikan 1/10 dari penghasilan yang menjadi milik-Mu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kasih setia-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau berkati Tuhan seluruh kehidupan umat di tempat ini. Engkau berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong apapun yang persoalan di dalam kehidupan umat pada tempat ini. Demikian juga seluruh kehidupan kami Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang selalu berkuasa bekerja atas setiap kami, sehingga apapun kami lakukan, apapun kami kerjakan Bapa, biarlah semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur karena Engkau. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita katakan pujian ini, Tuhan yang besar. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita katakan pujian ini. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, glory Tuhan, glory Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau
Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan kami dan tidak pernah meninggalkan bahkan membiarkan kami. Engkau selalu siap menolong kami dan memberkati kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala pujian penyembahan yang kami persembahkan kepadamu. Terimalah itu Tuhan. Untuk kami pengagungkan, untuk kemuliaan hanya bagi namamu saja. Memberkati seluruh sidang jemaatmu, memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani anak-anak sekolah minggu, dan mengurapi kami semua. Engkau melihat hati kami rindu Engkau Tuhan, rindu akan firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain merintangi kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati kami, tapi kami tolak enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Enyah segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Hanya Allah Roh Kudus yang berkuasa dan berotoritas di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu ya di dalam kasih Tuhan. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, dan kita memasuki minggu yang kedua di bulan September ini. Kita bersyukur ya, Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita ya pada hari ini. Itu dari kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai pasal 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai pasal 6 ayat 2. Ya. Berikut di sana kesia-siaan kekayaan. Namun kita akan menjadi renungan kita hari ini, kekayaan tanpa relasi dengan Allah adalah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai pasal 6 ayat yang kedua. Ya. Sudah siap dan kita akan baca ini firman Tuhan bersama-sama. Ya, pelan-pelan saja. Sudah kita berdiri. Coba berdiri semua. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai pasal 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin,
malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesesalan. Lihat, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dengan segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari dan sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya. Silahkan duduk. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pengkhotbah ini adalah bagian dari, ya, kitab hikmat, ya, baik itu Ayub, ya, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Itu adalah kitab hikmat atau yang ditulis dengan kebijaksanaan. Tetapi berbeda ya antara kitab, ya, Ayub, ya, itu bersifat dialog antara satu dengan rekan-rekannya. Tetapi Pengkhotbah ini bersifat monolog. Artinya bagaimana ya Pengkhotbah menulis dalam kitab ini, ya, dengan penuh pertimbangan. Mungkin itu pengalamannya sendiri, ya, lalu diungkapkan di hadirat Tuhan. Amin, saudara, diungkapkan di hadirat Tuhan. Nah, di sana kita melihat bahwa kalau kita lihat berikut itu adalah kesia-siaan. Pengkhotbah di sini, saudara, tidak bermaksud ya menjadikan orang percaya itu menjadi penganut asketisme atau penganut orang pertapa yang menolak dan mengharapkan uang. Dan pengkhotbah juga bukan orang yang iri terhadap orang kaya. Jadi dia tidak iri terhadap orang kaya. Dia tidak ya menjadikan orang percaya anti kekayaan, tidak. Ya. Pengkhotbah ini tidak iri karena banyak orang kaya, sebab kita tahu bahwa pengkhotbah ini adalah dia adalah salah satu atau seorang yang sangat kaya di zamannya. Kita tahu ya, Salomo itu sangat kaya. Bahkan dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya tidak ada satupun yang sama ya seperti dia kekayaan. Tetapi di sini dia mengungkapkan tentang kekayaan dan kesia-siaan, ya. Nah, karena kita tahu bahwa ya pengkhotbah itu adalah seorang yang memiliki banyak harta benda, tetapi firman ini ya ingin menunjukkan bahwa bagaimana upaya menemukan kebahagiaan dan arti hidup di dalam kekayaan, ya. Sehingga bagaimana upaya menemukan kebahagiaan dan arti hidup di dalam kekayaan. Itu yang dikehendaki oleh pengkhotbah. Kekayaan adalah karunia Allah yang kita butuhkan. Amin, saudara. Kekayaan itu adalah karunia Allah yang kita butuhkan. Namun menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, ya,
dan yang mengakibatkan kita menjauh dari Tuhan, dan itu hanya akan mendatangkan penderitaan, kekecewaan, dan kesia-siaan. Ya, kalau kita menjadikan kekayaan itu tujuan hidup dan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan, dan itu akan mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan ya kekecewaan akhirnya, dan juga binasa dengan uang itu. Nah, kesia-siaan. Karena itu kekayaan sebagai karunia Tuhan itu harus dipergunakan demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Amin, saudara. Jadi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kekayaan karunia Tuhan kita harus manfaatkan untuk kita semakin mempermuliakan Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan, ya semakin kita ya terbeban akan pekerjaan Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian 2 hari yang lalu, saudara, saya ditelepon seseorang, ya dia seorang dokter, ya juga sudah sekian lama bertugas di daerah Pekanbaru, ya di daerah Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, rupanya dia perkenalkan dirinya, dia juga termasuk keluarga kita, asli juga Pulau Pisau, ya mungkin ayahnya dari Buntuy, ibunya cucu dari Nabi Sukah, ya di Palangkaraya. Dan dia memang dulunya katanya diangkat anak oleh tuah paku. Ya, dia bukan aliran karismatik seperti kita, tetapi dia memang bagaimana hidup itu mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi setiap pagi subuh memuji menyembah Tuhan. Makanya saya selalu berkata seperti ini. Sekarang banyak yang terbalik, ya, orang-orang aliran karismatik semakin jauh dari Tuhan, pergumulannya semakin kurang. Tapi orang-orang yang tadinya kita anggap suam-suam dan sekarang kita menganggap api-api, ada banyak, ya. Bahkan menekankan anak-anaknya jangan pernah berbuat apapun sebelum kita mengagungkan Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya sehingga Tuhan memberi visi kepadanya. Ya, Tuhan katakan, aku sudah memberkati engkau dan engkau banyak dapat berkat. Sekarang muliakan aku. Lalu dia katakan, apa yang dapat kulakukan? Tuhan katakan, ingat pulau atau tanah kelahiranmu. Coba engkau lihat bagaimana kabut hitam melingkupi umat-umatku di sana. Mereka tidak bersemangat memuliakan aku, tetapi hanya berpikir mencari kebutuhan ini, kebutuhan itu saja. Tapi dia tidak tahu bahwa sumber segala sesuatu adalah daripadaku yang dapat dia nikmati untuk hidup. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan di sana keadaan hidupnya berat, baik di dalam pegawai negeri, baik di dalam pemerintahan, di dalam apapun, tersingkir. Sebab dikuasai oleh kabut. Nah, lalu dia katakan, apa yang dapat kulakukan? Nah, Bapak Ibu saudara dikasih, dia mengumpulkan hartanya, lalu dia membentuk pendoa. Kita tidak tahu sudah beberapa bulan ini para pendoa yang dia utus dari sana, yang dia biayai khusus untuk mendoakan saudara dan saya. Bahwa Tuhan tolong Tuhan. Dan dia juga terbeban nanti ada KKR saudara di bulan Oktober tanggal 12 di Perpisa. Jacqueline selesai dan beberapa juga penginjil dari Jakarta dia bawa, dan itu biaya dari apa yang dia himpun. Dia berkata, saya bukan orang kaya, tapi saya mau mengagungkan Tuhan dengan apa yang ada. Itu sebabnya dia berkata sama saya, Pak Hari, tanya, coba tolong bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di sana.
Tanggal 11 mereka adakan di Kesungan, ya. Dan beberapa hari berikutnya mungkin di daerah Gunung Mas. Tetapi puncaknya nanti di Palangkaraya sendiri. Jadi saya katakan sama dia, bagaimana ini? Dan saya sudah hubungi saudara Bik Bimas dan juga nanti hari Senin besok kami bertemu di majelis besok supaya ada kebersamaan dalam hal ini. Amin, saudara. Saya melihat kalau di daerah Ketingan sudah ada brosur mereka dan dia siapkan segala garpis, saudara. Kemarin dikatakan sama saya, ini 100 orang hadir, ada 1 sepeda motor yang akan diikuti untuk hadiah bagi yang datang. Membayangkan saudara-saudara, dia berkorban begitu banyak keperluan orang yang diutusnya. Begitu juga bayaran untuk yang dibawa ke sini, semua dia siapkan. Jadi kalau kita pikir ini rugi, saudara, tapi disinilah dia seperti yang Tuhan Yesus kumpulkan harta yang bersifat kekal, ya, bersifat kekal. Lalu bagaimana anak-anakmu? Saya katakan, ya anak-anakku sudah lulus kuliah semua di luar negeri. Bayangkan saudara-saudara, ya, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia nanti katanya mau datang ketemu kita di sini, mau membicarakan ini apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, saudara, saya mengharapkan jemaat juga nanti harus tidak kita menghadiri ini untuk kita sama-sama berkumpul berdoa. Kalau orang luar saja begitu terbeban, kenapa kita tidak perhatikan diri kita sendiri? Amin, saudara. Itu tentang tadi. Ya, sebab dia tahu bahwa harta itu adalah karunia Tuhan yang juga dimanfaatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara kekasih, dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 ini kita melihat bahwa ada beberapa bagian pembahasan yang dapat kita ambil. Yang pertama coba kita lihat dalam pasal 5 ayat yang 9. Di sini mencintai uang atau kekayaan tidak akan dipuaskan oleh uang. Itu ayat 9 itu ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin, saudara. Jadi siapa mencintai uang dikatakan tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilannya selalu dia merasa kurang. Tidak akan pernah merasa puas. Dan ini pun sia-sia. Inilah ciri hidup orang yang serakah, kata firman Tuhan, yang sudah menjadi hamba uang atau hamba kekayaan. Jadi dia menjadi budak uang, yang berusaha dengan segala macam cara, bahkan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli hukum dan ketetapan Tuhan. Dan inilah sia-sia. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Haleluya. 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan seperti ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, menghalalkan segala cara tadi, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Jadi itu keadaan hidup yang sia-sia, ya. Dan dengan cara yang tidak pantas, tidak benar, meninggalkan kebenaran karena sudah diperbudak oleh harta, oleh uang. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat dari Pengkhotbah pasal 5 tadi dan sampai pasal 6 ayat 2, bertambah kaya, bertambah pula kecemasan. Ya, orang yang bertambah kaya, bertambah juga kecemasan. Pasal 5, Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan seperti ini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Nah, jadi di sini jelas bahwa memang ya kekayaan membuat orang hidup semakin mapan. Orang kaya hidupnya semakin mapan. Namun tidak dapat dipungkiri ya, si kaya biasanya menjadi tempat orang bergantung untuk menghabiskannya. Banyak juga orang yang bergantung kepadanya untuk menghabiskannya. Sehingga tadi dikatakan apakah keuntungan pemiliknya selain melihatnya, itu ayat 10 tadi. Kemudian dalam ayat 11 di sini kita melihat bahwa ya menunjuk pada kecemasan yang dialami oleh orang kaya tadi. Ia tidak dapat tidur nyenyak. Karena apa? Karena khawatir akan pencuri, ya. Atau ia gelisah karena kekayaan yang didapatnya dengan tidak sewajarnya. Atau mungkin dia kenyang, terlalu banyak makan sehingga menimbulkan banyak penyakit, dikatakan berbagai penyakit. Karena dia banyak duit, makan apa saja. Ini membuat ia juga tidak dapat tidur. Ya. Jadi karena makanan masuk terus, ya. Saya membuat banyak penyakit, itu membuat dia tidak bisa tidur dengan baik. Pikirannya gelisah. Ya. Apalagi saya katakan kalau di dalam persaingan bisnis, khususnya bisnis, saudara. Kalau saudara berhasil, persaingan saudara bisnis itu akan iri terhadap saudara. Nah, dengan berbagai macam cara untuk menyingkirkan saudara. Ya, bisa melalui minuman, bisa juga melalui makanan. Nah, ini yang harus berhati-hati. Amin. Apalagi kalau orang itu kita tidak tahu. Tapi kalau sama-sama jemaat, memang kita harus saling memberi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kita saudara di dalam Tuhan. Bukan karena kita ada iri atau dengki apa, tetapi karena kasih. Amin. Itu beda, ya. Iri di dalam bisnis, iri dalam kedudukan. Ya. Sehingga kalau saudara orang yang berhasil dapat celaka, orang iri tadi mereka bersukacita. Nah, hilang saingan kita saja, ya. Sehingga mereka mulus dalam urusan mereka. Nah, kalau Pak Riki tahu itu ya, kalau orang-orang bisnis itu seperti itu. Tapi tidak semuanya. Kalau anak-anak Tuhan saya percaya tidak. Amin, saudara. Bahkan kita makin senang kalau kita lihat teman kita berhasil. Kita malah mendoakan
supaya semua ada dalam berkat Tuhan. Amin, saudara. Itu kalau kita sebagai orang percaya. Jadi tidak ada iri. Makanya Tuhan katakan jangan kamu iri melihat orang kaya, melihat orang berhasil. Padahal dia bukan orang yang percaya. Ya. Tetapi Alkitab berkata keberhasilan orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak ya dalam perspektif dengan Tuhan, tidak berpegang kepada hukum Tuhan, itu semua kesia-siaan. Semua itu akan menjadi penghakiman bagi dirinya, menjadi penghukuman di hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi itulah ya yang justru dikatakan tadi sebaliknya, lebih enak tidurnya orang yang bekerja, entah dia makan sedikit atau banyak. Ya, kalau orang bekerja dia tanpa pikir, lelah bekerja, tidur mungkin tidak yang berlimpah-limpah, tapi tidurnya nyaman. Amin, saudara, nyaman. Asal lelah telucuk terus kenai tapi engkau belau kenapa engkau hendak petiru gelisah. Yang penting bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan itu sangat luar biasa. Yang ketiga, kalau kita lihat ya di dalam pasal 5 itu ayat 12 sampai ayat 16. Di situ boleh disimpulkan bahwa kekayaan dan kecemasan itu bersifat sementara. Ya, kekayaan dan kecemasan itu bersifat sementara. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 itu ya. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Ya, jadi di sini bahwa kekayaan dan kecemasan itu bersifat sementara. Kalau dalam ayat 12 sampai 13 itu ya dikatakan ada kemalangan yang menyedihkan. Apa itu kemalangan? Yaitu kekayaan yang dikumpulkan dengan susah payah tapi lenyap secara tiba-tiba. Kenapa itu bisa lenyap secara tiba-tiba? Bisa itu karena musibah, bisa itu karena penyakit, bisa itu karena kerampokan, atau karena penipuan. Kan banyak investasi bodong yang menyimpan duit sekian miliar langsung lenyap. Karena itu ya penipuan, sehingga hartanya habis, ya kekayaannya habis dan tak tersisa, sehingga dia akhirnya menjatuhkan keluarga dan keturunannya, tidak ada sisa. Memang berat, saudara, kalau orang kaya lalu secara tiba-tiba habis kekayaannya dan tidak ada yang dapat dinikmati, mereka akan mengalami kehancuran dan kekesalan. Karena apa? Mau berbuat apa? Anak-anaknya biasa manja, kan? Bahapi dia tahu yang biasanya banyak apaan. Yang makan wanita kembali nasi sama ikan biasa tidak bisa, yang biasa makan burger dan segala macam. Jadi itu membuat menderita, sengsara, akhirnya hancur.
kebanyakan saya melihat orang-orang kaya yang karena kekayaannya akhirnya dia menjadi angkuh, sombong. Seringkali mungkin menghina orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya. Zaman dulu itu banyak saya dengar ya, orang-orang seperti itu. Melihat anaknya dekat orang yang susah saja, dia langsung tidak lepel katanya, sana. Itu banyak dulu, terus sekarang tidak lepel. Apalagi melihat orang makan makanan biasa, melujahi, dia makan. Lain. Tapi kalau kita lihat saudara, orang-orang seperti itu justru dia menjatuhkan dan menghancurkan dirinya sendiri dan juga keturunannya. Ya, akan mengalami kehancuran. Banyak saya coba kalau kita lihat orang kaya zaman dulu, tapi sekarang kita lihat anak-anaknya ada yang jadi pengemis di pinggir jalan. Hancur, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dulu kan dimanjakan mereka. Orang tuanya bisa ngomong ya, hartaku 7 turunan dah habis-habis. Atau apa yang terjadi saudara? Karena manja anak-anaknya, semua jadi penjudi, ya, main bebas, main perempuan. Ya, waktu dia mabuk, dia apa? Semua hartanya dia habis. Dia berjudi semua digadai, habis. Sehingga hanya terjadi penderitaan. Lenyap seperti ditiup. Bukan orang lain, banyak juga keluarga seperti itu. Ya. Jadi sehingga akhirnya saudara ada yang dikatakan pas meninggal di bawah jembatan, tidak ada orang yang mengakuinya karena begitu. Padahal dulunya dia anak orang yang punya banyak ya kekayaan keluarga, tetapi karena sombong. Itu sebabnya hati-hati kalau kita ada berkat Tuhan, ada dikaruniakan Tuhan berkat, jangan kita izinkan kalau anak-anak kita ada kata-kata yang merendahkan yang lain, langsung ditegur. Ya, sebab itu akan merancang yang kerusakan di depan. Tidak akan pernah Tuhan berkati. Ya, justru kata Tuhan, kalau kita ingat orang susah, pada saat itu Tuhan tidak akan pernah lupa untuk tidak memberkatinya, melimpahkan segala berkat. Sebab apa yang dilakukan untuk orang yang menderita, orang yang hina, sama artinya dengan memiutangi aku, kata Tuhan. Engkau memiutangi aku. Jadi bukan dia yang berhutang, tapi aku yang berhutang kepadamu dan aku bayar dengan memberkati. Amin, saudara. Tapi kalau ada penghinaan, justru saudara, Tuhan yang akan membalas, ya, dengan kehancuran ke depan. Itu sebabnya kesombongan atau keangkuhan adalah awal dari kejahatan. Nah, dan ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan terjebak ya atas segala sebenarnya Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-15 di situ. Ya, ayat 14 sampai 15 dikatakan seperti ini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang, seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang berlelah-lelah menjaring angin? Jadi apapun usaha kita ya yang di luar relasi dengan Tuhan, dan itu semua ya sia-sia. Ya, sebab yang sesungguhnya
baik kita orang kaya, orang miskin, orang susah, sama ya di pemandangan Tuhan. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa, dan kemudian kita juga pergi dengan tidak membawa apa-apa. Itu kenyataan hidup. Tidak ada yang dapat membawa atau menikmati kekayaannya itu untuk selama-lamanya. Tidak. Tetapi tatkala dia kembali, entah dia kembali kepada Tuhan, dia tidak membawa apa-apa. Dan itu harus menjadi suatu pelajaran. Tetapi ada juga orang yang menyimpan kekayaannya sehingga dia menabung begitu banyak, dia sendiri tidak menikmatinya. Katanya untuk keturunannya. Saya melihat justru kebanyakan hal yang seperti itu menjadi pertengkaran bagi keturunannya, bukan membawa kebahagiaan. Coba kita lihat, kalau punya tanah lalu anaknya banyak, lalu tidak dia sempat bagi untuk anak-anaknya, akhirnya apa? Sudah saling bunuh nantinya. Itu menjadi kecelakaan sendiri. Dan bagi dia tidak membawa apa-apa, tetapi itu menjadi kecelakaan bagi keturunannya. Oleh sebab itu kita kaum bapak ibu yang sudah juga umur, kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada hal yang kita miliki seperti warisan, jangan kita tidak jatahkan anak-anak kita, dibagi habis. Atau lebih baik habis kita habisin, tapi kita manfaatkan selama kita hidup dengan adil dengan anak-anak kita. Sebab kebanyakan anak-anak juga tidak mau, saudara-saudara, memakai yang diwarisi orang tua jadi modal kekayaannya. Sebab nanti iri yang lain, tentu untuk kelahi. Dan itu kebanyakan yang terjadi kenyataannya di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Jadi yang baik kita ajarkan anak-anak kita juga bagaimana kita dapat menabung di dalam Tuhan. Itu yang penting, supaya Tuhan membuka pintu berkat-Nya, dan karunia mengaruniakan segala apa yang kita miliki. Ayat yang ke-16 coba kita perhatikan. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan, dan kekesalan. Jadi kita melihat di sini, malah katanya sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan. Dan itulah kekayaan bila tanpa relasi dengan Allah. Tidak, artinya tidak untuk kita mempermuliakan Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam kitab Yakobus, Yakobus pasal 5. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan seperti ini. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengah. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi artinya karena dia menyimpan sesuatu, tapi tidak ada yang dapat dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang nantinya akan menjadi kebinasaannya sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang keempat, saudara, ayat kita melihat bahwa kekayaan tanpa karunia, tanpa karunia kuasa untuk menikmati, itu juga sia-sia. Pengkhotbah tadi, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan seperti ini. Ada suatu kemalangan yang lebih yang telah kulihat di bawah matahari,
yang sangat menekan manusia. Ini kemalangan yang mengerikan, ya. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, ya, dia kaya sekali, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Tetapi yang membuat dia dalam keadaan kemalangan yang sangat. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, ya. Itulah kemalangan dan penderitaan yang pahit dikatakan, yaitu kekayaan dikaruniakan berlimpah-limpah, tetapi Tuhan tidak memberi kuasa bagi orang itu untuk menikmatinya. Dan inilah kemalangan yang sangat menekan manusia, ya, menekan manusia, sehingga dia dalam penderitaan yang sangat pahit. Untuk apa memiliki segala sesuatu? Tuhan tidak beri karunia kuasa untuk menikmati, ya. Itu adalah kemalangan, itu adalah kesia-siaan. Tapi kekayaan yang menurut perspektif Allah, coba kita lihat pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Itu yang kelima terakhir ini, kekayaan dalam perspektif Allah. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Jadi dia menikmati berkat kekayaan itu karunia Allah untuk dia menikmati. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita di dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, sehingga dia larut dalam sukacita, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi ini suatu luar biasa, ya, yang tepat yang dikatakan oleh pengkhotbah yang dianggap baik, yaitu orang-orang yang memandang kekayaan sebagai karunia Tuhan dan mendapatkannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, serta tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi untuk dia mempermuliakan nama Tuhan, ya, sebab itu karunia Tuhan kepadanya. Juga kepada mereka itu diberikan karunia kuasa untuk menikmatinya. Diberi oleh Tuhan karunia kuasa untuk menikmatinya. Merekalah yang dapat hidup dengan tenang, karena mereka dapat menikmati semua yang dikaruniakan Allah kepadanya tanpa rasa cemas dan bersalah sepanjang hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Amin, saudara. Dan ini yang menurut pengkhotbah yang benar, yang tepat, bahwa kita memandang apa yang Tuhan percayakan. Entah kita berhasil dalam usaha, itu adalah karunia Tuhan yang kita pergunakan untuk kita mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan karunia kuasa untuk kita menikmatinya, sehingga kita berbahagia, tidak khawatir, tidak cemas, ya, selalu dalam sukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang dia muliakan dalam hidup, itulah yang menjadi jaminan dia sampai sehingga akhirnya dia kembali kepada Tuhan
dia tetap ada dalam sukacita. Amin, saudara. Nah, kiranya cara pandang seperti inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam mengelola dan menikmati setiap berkat yang dikaruniakan oleh Allah. Amin. Oleh Allah. Coba kita lihat Amsal. Ini sama ya, yang penulisnya juga sama. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya kan? Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, saudara. Itu bicara tentang sukacita, sama seperti yang dikatakan. Karena sukacitanya penuh, dia tidak mengalami bagaimana kesesakan, bagaimana kekhawatiran, sehingga dia lupa karena sukacitanya di dalam Tuhan. Dan sebentar dia kembali kepada Tuhan juga dalam sukacita. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab dia mengerti segala yang dia miliki itu adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan, dan dia mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kiranya seperti ini, ya. Oleh sebab itu jangan pernah kita, kalau sudah berhasil, jangan pernah kita lupa siapa yang membuat kita berhasil. Siapa yang membuat kita dapat menikmati yang baik? Tuhan. Cuma kalau Tuhan, waktu kita mendapat apa-apa, Tuhan tidak izinkan kita dapat menikmati, tidak karuniakan. Apapun kelihatannya hampa dan sia-sia. Anak umat jatuh bela ya, narai bebe jatuh ke anak sukacita, sama kelakuman apis pare kan tidak diberkati. Nah, coba kalau kita diberkati apapun, sesederhana apapun, tetapi kalau Tuhan yang memberkati dan memberi kuasa, kita rasakan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Suatu hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan membuat kita bersukacita dan menikmati dari apapun yang menjadi penghasilan kita yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus belajar dan berhati-hati, kita perhatikan firman Tuhan supaya kehidupan kita ada dalam berkat Tuhan dan kita dapat menikmati, dan itu bukan sekejap tetapi terus menerus sampai kepada keturunan-keturunan semua diberkati, sebab Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam kehidupan ini. Sekiranya inilah firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu kita bersyukur ya, kalau kita bagaimana kita ada dan kita mempermuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dan kalau kita berhasil, pernah kita merendahkan orang-orang yang masih dalam keadaan menderita, dan itu menjadi pergumulan kita saling mendoakan dan saling memberkati. Amin, saudara. Supaya Tuhan tidak mengubah yang baik menjadi yang kurang baik yang akan kita alami. Sebab kita tidak mempermuliakan Tuhan dari segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kita akan sebuah pujian yang ini yang digarap oleh Jacqueline Solose ya. Seperti rusa yang haus ya, yang nanti akan datang melayani kita ya dalam segala pergumulan doa. Dia ini pencipta lagu, dia dari latar belakang hitam, tetapi karena kasih karunia Allah mengubah kehidupannya dan untuk memberkati kita yang dalam kegelapan untuk menerima terang dan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, kita berdiri semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya.
seperti rusa yang hapus itu aliran sungaimu. Hatiku tak bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau. Haleluya, hanya Engkau, pribadi yang berkenan hatiku, hanya yang tersembunyi bagiku, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Sembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
melihat segala yang terjadi di dalam kehidupan. Segala sesuatu sebenarnya apa yang kita butuhkan ada dalam kuasa tangan Tuhan. Dan tinggal apakah Dia mau mengerjakan itu bagi kita. Dan kuasa dikaruniakannya juga untuk kita menikmati yang baik yang daripadanya. Itu bagaimana hati kita kepada Tuhan, supaya kita ada dalam tangan kuasa dan penyediaan dan segala berkat. Sebagaimana Yesus katakan, jangan kamu khawatir, Bapa di surga tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Tapi maulah engkau mempermuliakan Dia terlebih dahulu, mengagungkan Dia dalam segala yang telah dikaruniakannya kepadamu, sehingga Ia semakin mempercayakan, semakin mengaruniakan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Sebab kamu anak-anak yang mengasihi Dia, dan Dia lebih mengasihi engkau. Hanya engkau Kasih-Mu tidak pernah berubah, hadirat-Mu tidak pernah berubah, Bapa. Atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Bila berkat anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami,
firman-Mu yang hari ini berikan kami. Janganlah kami khawatir dan takut akan kehidupan kami. Biarlah kasih setia-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu memuliakan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami banyak salah di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik buat kami. Janganlah biarkan kami terlena akan hidup kami, akan kesombongan kami, atas kelalaian setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau berikan kami kekuatan. Jangan biarkan kami terlena dalam setiap kehidupan kami yang kesia-siaan di hadapan Engkau. Biarlah kami memuji Engkau dalam setiap harta perbuatan kami Tuhan. Berikanlah kami kasih setia-Mu, supaya kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu yang menguatkan kami. Janganlah kami terlena dalam setiap kegiatan kami. Mungkin hari-hari kami tidak pernah mengandalkan Engkau. Mungkin hari-hari kami selalu tersia-sia. Hari ini Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa setiap kekayaan dunia ini membawa kami ke dalam dosa. Tapi biarlah hidup kami Tuhan, dengan harta kami, perbuatan kami memuliakan Engkau Bapa. Berikanlah hati buat kami Bapa, seperti hati Bapa yang mengasihi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah belas kasihan-Mu selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kasih setia-Mu mengalir dalam hidup kami. Karena hidup di dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Biarlah kami hidup di dunia ini untuk memuliakan Engkau Bapa. Baik dalam pekerjaan kami, baik dengan harta kami. Berikanlah kami kemampuan. Biarlah berikan kami berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, Kau nyatakan buat dia Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biar kasih setia Engkau sertai dalam setiap pekerjaannya, dalam melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau nyatakan lebih dahsyat lagi Bapa. Biarlah setiap pengertian rahasia-rahasia kebenaran firman Engkau nyatakan buat Bapak Gembala. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati setiap apa yang dia nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak dan juga kami yang ada saat ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Kami pulang ke tempat ini membawa sukacita dan berkat yang daripada Engkau Bapa. Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Terkhususnya yang ada rencana ke Pulang Pisau Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kau nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Kau nyatakan setiap apa rencana-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa mengalir di Kabupaten Pulang Pisau Tuhan. Terkhususnya jemaat GPD di Semani Pulang Pisau Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami tidak terlepas dari kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Selanjutnya sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Dan kita bersukacita dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberkati kita, yang mengasihi kita, yang menolong kita dalam Tuhan.
Glory Yesus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Sebab segala yang baik itu datang dari Allah yang memberkati umat-umatnya, yang memberi kuasa karunia untuk umat-umatnya menikmati dalam sukacita. Sebab kami mempermuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Inilah kehidupan kami Tuhan, yang ada di dalam hadirat-Mu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang membutuhkan kebutuhan khusus daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Kau menjamah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Tuhan, yang susah diberi penghiburan, yang lemah diberi kekuatan dalam nama Yesus. Yang tidak punya pengharapan, pasti Engkau beri kepastian, sebab Engkau yang memberikan yang terbaik dan masa depan yang penuh pengharapan. Engkau curahkan berkat Tuhan dalam nama Yesus, baik bagi kami semua, baik kami bapak-bapak, kami ibu-ibu, anak-anak kami, baik yang duduk masih di bangku sekolah, di bangku kuliah, atau yang sudah tamat. Semua membutuhkan berkat Tuhan, semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu berkati Tuhan dan karuniakan segala berkat-Mu, segala hal yang baik, sebab Engkau-lah menyediakan segala yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan. Terlebih menjelang atau di tahun politik ini, Engkau memberikan Tuhan kerukunan satu dengan yang lain. Engkau jauhkan dari segala kerusuhan atau dari segala pertikaian satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi bangsa ini. Demikian juga rencana dari anak-anak Tuhan yang Kau taruh visi untuk memberkati Pulau Pisau dan masyarakat dan anak-anak Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami tahu betapa besar biaya dana yang mereka keluarkan, tetapi segala sesuatu itu daripada Tuhan. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan rencana ini. Demikian juga Engkau menjamah kami sebagai pemimpin-pemimpin rohani untuk kami bersatu satu dengan yang lain dan saling menguatkan, meneguhkan, sehingga ada kebersamaan dalam setiap pesta rohani yang besar, dan kami semua saling memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Demikian juga rencana nanti siang kaum pria akan kerja bakti. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Engkau memberkati kaum bapak-bapak. Engkau memberkati apa yang telah mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dan apa yang Engkau berkati, dan kami menikmati sukacita yang besar yang Tuhan lakukan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Beri damai sejahtera kepada kami semua. Beri roh sukacita kepada kami semua. Sebab kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, Kau menjamah. Baik saudara kami Bapak Irsa, dan saudara-saudara kami yang lain. Engkau tahu keadaan mereka Tuhan. Engkau tolong, Engkau penjamah, Engkau pelihara. Mereka entah mereka ada di luar kota, entah mereka ada dalam urusan, semua ada dalam kuasa Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu, yang hidup kami tergantung hanya kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tumpahkan tangan-Mu dan limpahkan berkat-berkat dan segala kebaikan yang Kau rancangkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai menolong kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua ada dalam keselamatan kekal bersama-sama dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Kami bersyukur menerima seluruh berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya.